Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 Hukum Perdata akan menyampaikan materi tentang kekuasaan orang tua, perwalian, pendewasaan, dan pengampuan. Yang pertama adalah kekuasaan orang tua. Menurut pasal 298 ayat 1 KUH Perdata, bahwa setiap anak wajib hormat dan patuh kepada orang tua dan pihak orang tua wajib memelihara dan memberi nafkah kepada anak-anaknya yang belum dewasa. Sebaliknya, anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut garis lurus ke atas yang berada dalam keadaan tidak mampu untuk mencari nafkah. Dalam melakukan kekuasaan orang tua, bapak atau ibu mempunyai hak menguasai kekayaan anaknya dan berhak menikmati hasil kekayaan itu. Kekuasaan orang tua berakhir apabila: yang pertama, anak telah dewasa atau telah kawin. Yang kedua, perkawinan orang tua putus. Yang ketiga, kekuasaan orang tua dicabut oleh hakim karena alasan tertentu, misalnya pemboros dan pendidikan tidak baik. Yang keempat, anak dibebaskan dari kekuasaan orang tua akibat ketidakmampuan menguasai anak karena terlalu nakal hingga orang tua tidak mampu menguasai dan mendidik anak. Kemudian materi yang kedua yaitu perwalian. Ketentuan perwalian diatur dalam KUH Perdata mulai pasal 331 sampai dengan pasal 334 KUH Perdata dan pasal 50 sampai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berdaya di bawah kekuasaan orang tua, pengurusan benda dan kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur dalam undang-undang. Maka dengan demikian, perwalian adalah suatu upaya hukum untuk mengawasi dan memelihara anak yatim piatu atau anak-anak yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tuanya. Dalam perwalian harus ditunjuk dengan menjadi wali mereka, yaitu dengan menunjuk seseorang atau suatu badan hukum atau suatu perkumpulan yang dapat memelihara serta memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut. Pengangkatan seorang wali ditetapkan oleh hakim atau ditunjuk berdasarkan wasiat orang tuanya. Wali diangkat dari seorang yang masih mempunyai ikatan kekeluargaan yang terdekat dengan si anak yang dianggap cakap dalam hal tersebut. Suatu perwalian dapat terjadi disebabkan: yang pertama, perkawinan orang tua putus karena perceraian atau meninggal dunia. Yang kedua, kekuasaan orang tua dicabut atau dibebaskan oleh hakim karena suatu alasan tertentu. Setiap orang yang ditunjuk sebagai wali akan diawasi oleh pengawas, yaitu BHP atau Balai Harta Peninggalan, dengan maksud wali tersebut benar-benar menjalankan tugas sebagai wali. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Afif. Saya sebagai pemateri kedua dalam pertemuan mata kuliah Hukum Perdata kali ini. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang pendewasaan. Apa sih itu pendewasaan? Pendewasaan adalah suatu daya upaya hukum untuk menentukan seseorang yang belum dewasa menjadi sama seperti orang dewasa yang lainnya. Jadi baik untuk tindakan tertentu maupun segala macam tindakan, sehingga ia memiliki kedudukan yang setara dengan orang dewasa yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada dua macam pendewasaan. Yang pertama adalah pendewasaan sempurna. Pendewasaan sempurna ini ialah pendewasaan yang meniadakan perwalian secara menyeluruh. Pendewasaan yang sempurna ini diperoleh melalui surat pernyataan atau permohonan dari presiden yang telah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Jadi permohonan ini dapat diajukan apabila orang yang bersangkutan tersebut telah mencapai setidaknya kurang lebih berumur 20 tahun. Jadi melalui pendewasaan secara sempurna ini, ia diperkenalkan yang bersangkutan tersebut untuk bertindak sendiri dalam berjalannya hukum seolah-olah ia telah mencapai dewasa.
Selanjutnya yaitu yang kedua, pendewasaan terbatas. Pendewasaan terbatas ini merupakan pendewasaan yang diberikan hanya untuk hal-hal tertentu saja. Yaitu pendewasaan terbatas hanya diberikan kepada anak-anak yang sudah genap berumur 18 tahun. Sebelum memberikan pernyataan pendewasaan ini, pengadilan terlebih dahulu mendengar atau bertanya-tanya kepada orang tua yang berjalan atau yang berstatus sebagai wali orang yang mengajukan pendewasaan tersebut. Pendewasaan yang terbatas ini diberikan untuk memberikan hak-hak tertentu seperti yang dimiliki oleh orang-orang yang dewasa, yaitu untuk yang pertama ada penguasaan bebas atau atas penghasilannya sendiri. Yang kedua yaitu membuat perjanjian tentang sewa menyewa. Yang ketiga ada penguasaan dan penanaman tanahnya sendiri seperti perkebunan, pertanian, ataupun ladang. Selanjutnya yang keempat yaitu pengurusan tentang perusahaan. Yang kelima ada menjalankan usaha kerajinan tangan seperti melukis, memahat, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keenam adalah ikut serta dalam pendirian pabrik. Terus yang ketujuh ada mendirikan pabrik sendiri, dan yang kedelapan adalah usaha dengan memiliki usaha tertentu. Yaitu adalah hak-hak yang didapat apabila orang tersebut telah berhasil mencalonkan diri atau mengajukan diri sebagai orang yang dewasa. Di dalam pasal 430 BW itu menyatakan bahwa pendewasaan tersebut dapat dicabut oleh pengadilan apabila orang yang bersangkutan tersebut menyalahgunakan wewenang atau hak yang dimilikinya, atau adanya kekhawatiran yang timbul dengan alasan yang tepat bahwa orang yang bersangkutan tersebut berpotensi untuk menyalahgunakan wewenang tersebut. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan lagi oleh pemateri yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengampuan. Pengampuan atau kuratele dapat dikatakan sebagai lawan dari pendewasaan. Karena adanya pengampuan, seseorang yang sudah dewasa karena keadaan-keadaan mental dan fisiknya dianggap tidak atau kurang sempurna, diberi kedudukan yang sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Menurut ketentuan pasal 433 Burgerrecht Wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada 3 alasan untuk pengampuan, yaitu yang pertama keborosan, yang kedua lemah akal budinya, misalnya imbisil atau debisil, kekurangan daya berpikir, sakit ingatan, dungu, dan dungu disertai mengamuk. Sesuai dengan ketentuan pasal 436 Burgerrecht Wetboek, yang berwenang untuk menetapkan pengampuan adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman orang yang akan berada di bawah pengampuan. Sedangkan menurut pasal 434 Burgerrecht Wetboek, orang-orang yang berhak untuk pengampuan adalah yang pertama untuk keborosan oleh setiap anggota keluarga, sedarah, dan sanak keluarga dalam garis kesamping derakat keempat dan istri atau suaminya. Yang kedua, untuk lemah akal budinya oleh pihak yang bersangkutan sendiri apabila ia merasa tidak mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri.
Yang ketiga, untuk kekurangan daya berpikir oleh setiap anggota keluarga, saudara atau istri dan suami. Jaksa, dalam hal ia tidak mempunyai istri atau suami maupun keluarga saudara di wilayah Indonesia. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan disebut kurandas. Sedangkan orang yang menjadi pengampu disebut curator. Pengampuan mulai berlaku sejak hari diucapkannya putusan atau ketetapan pengadilan. Dengan adanya putusan tersebut, maka kurandas yang berada di bawah pengampunan karena alasan kekurangan daya berpikir dinyatakan tidak cukup dalam melakukan perbuatan hukum dan semua perbuatan yang dilakukannya dapat dinyatakan batal. Sedangkan bagi kurandas yang di bawah pengampuan karena keborosan, maka ia hanya tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta keyakinan. Sedangkan untuk perbuatan hukum lainnya, misalnya perkawinan, tetap sah. Sekalipun kurandas tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, namun apabila kurandas melakukan perbuatan melanggar hukum, ia tetap harus bertanggung gugat dengan membayar ganti rugi untuk kerugian yang terjadi karena kesalahannya. Pengampuan dapat berakhir karena alasan absolut dan relatif. Secara absolut, kurandas meninggal dunia, adanya putusan pengadilan dan menyatakan bahwa sebab-sebab dan alasan-alasan di bawah pengampuan telah dihapus. Secara relatif, kurator meninggal dunia, kurator dipecat dan dibebas tugaskan. Suami diangkat sebagai kurator yang dahulunya berstatus sebagai kurandas, dahulu berada di bawah pengampuan kurator karena alasan-alasan tertentu. Berakhirnya pengampuan tersebut menurut pasal 141 Burgerlijk Wetboek harus diumumkan sesuai dengan formalitas-formalitas yang dipenuhi. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.